Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast, seperti biasa kami hadirkan kembali tokoh-tokoh pendidikan di lingkungan SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita sudah hadirkan dua tokoh yang baru-baru ini berhasil mencapai prestasinya, dan kita gali informasi apa yang didapatkan oleh beliau. Dan ini sudah hadir sebelah kanan saya, Kang Nopal. Ya, terima kasih Pak. Rejek Soping, Kang Nopal. Ini alumni ya? Iya Pak. Angkatan ke 2022 kemarin, dan masih aktif membantu adik-adik kelasnya di kegiatan ekstrakurikuler. Dan di sini sebelah kiri saya sudah hadir saudari Hana, ya. Kelas 12 ya Hana ya? Ya, 12. Ya, dan saya undang dua tokoh ini untuk memberi inspirasi kepada kita semua, dan disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Baik Kang Nopal, ini kemarin kita sudah merayakan hasil pencapaian dari ekstrakurikuler angklung. Iya Pak. Namanya Alaska. Apa tuh Alaska? Angklung 15 Orkestra. Angklung 15 Orkestra. Ini sudah berapa lama angklung? Sudah dari tahun 2010 Pak. Berarti ini ke usia 13 tahun. Dan anggotanya setiap tahun ada ya? Iya pasti. Dan biasanya anak itu sekarang lebih ke kegiatannya bersifat mandiri ya? Iya. Karena ekstrakurikuler sekarang dengan situasi perubahan yang ada ya, benar. jadi harus survive sendiri ya. Dan alhamdulillah ada Kang Nopal yang hadir di sini dari alumni untuk membantu. Dan Hana di sini sebagai ketua ya? Iya betul, sebagai ketua Alaska. Nah, ini untuk pencapaian prestasi kemarin itu bagaimana tuh proses perjalanannya? Latihan, kemudian kapan latihannya, jam berapa, dan apakah itu dihadiri oleh anak-anak semua atau tidak, bagaimana itu? Jadi kita kan awalnya sebelum masuk final tuh ada lomba di sekolah dulu untuk Good Day ini. Terus kita tuh baru dapat infonya sekitar seminggu sebelum. Jadi kita selama seminggu itu full latihan pulang sekolah, bahkan sampai disband juga karena waktunya kurang gitu, dimana kita harus ngebawain 3 lagu, dimana semua 3 lagu itu baru gitu. Jadi kita seminggu full latihan untuk lomba itu. Terus ya, untuk yang ikutnya itu kita biasanya ngelis di grup gitu, jadi nggak semua anggota diikut sertakan gitu. Jadi anggota yang ikut itu di list sesuai dengan keinginan beliau. Iya. Jadi tidak ada paksaan ya? Iya. Yang mau ikut berarti ngelis di situ? Iya. Dan Good Day ini biasanya dilaksanakan setiap tahun sekali atau? Iya, 1 tahun sekali. Tapi kita baru ikutnya tahun kemarin sama tahun ini. Baru 2 kali kita ikut ya. Dan itu di Good Day sudah kompetisi ini sudah bertahun-tahun ada mungkin. Iya. Tetapi 15 baru ikut 2 tahun. Iya. Nah ini Kang Nopal sejak kapan melatih anak-anak di SMA Negeri 15? Sejak saya menjabat ketua Pak. Ketua apa? Ketua Alaska waktu itu. Kebetulan waktu saya menjabat ketua tuh waktu COVID. Nah, dan anak-anak gak bisa latihan gitu kan, bosan apalagi pakai online Zoom kan. Kalau main angklung mah tidak efektif kalau online. Akhirnya saya mencari solusi, udah aja bikin latihan offline di rumah saya pakai ini. Jadi anak-anak datang ke rumah saya latihan angklung, dia pas latihan rutinnya. Setelah itu dari semenjak itu saya nggak pernah main angklung lagi, selalu ngelatih. Jadi dipaksa oleh keadaan gitu awalnya. Oke, terus yang menjadi daya tarik angklung itu bagi Anda apa tuh Hana? Kalau aku? Ya, daya tarik angklung masuk. Sepertinya kalau ini orang-orang yang belum ini biasa-biasa saja ya. Kalau saya menikmati aja gitu. Tapi bagi anak-anak apa sih daya tariknya? Kalau dari aku mungkin aku emang dari kecil di keluarga suka musik. Jadi tertarik sama musik. Cuman kalau untuk main alat musik kayak gitar, piano itu kan sulit gitu ya chordnya. Jadi aku nyoba ngeliat angklung tuh kayak seru. Terus kan memang kalau misalnya
basicnya cuman sebenarnya ngegetarin angklung doang saya mikirnya. Jadi ngelihat penampilannya yang seru, yang saya juga suka gitu ngedenger suara angklung, jadi saya tertarik buat ikut ekskul angklung awalnya sih gitu. Ya, karena para pemirsa ini ketika saya hadir mendampingi anak-anak waktu itu di Ciwok ya, di Ciamplas, ya semangatnya luar biasa itu. Iya. Padahal ya cuma bermain angklung gitu. Jadi saya berpikir tuh apa ya mau buat anak tuh seperti motivasinya luar biasa. Datang gue lebih awal kan waktu itu. Ya, jadinya jam 1 ternyata dibukanya jam 2. Anak-anak dari pagi sudah berangkat. Nah, Kang Noba tuh kenapa? Ini udah lulus juga ya, masih mau terlibat di sini dan kayaknya angklung ini satu yang spesial gitu di Kang Novan. Apa dah yang membuat spesialnya angklung? Pertama saya mungkin sama kayak Hana suka musik, tapi emang dulu pernah belajar gitar kayak susah gitu Pak. Dan sama alat musik yang lain juga, dulu waktu SD akhirnya coba gamelan alat musik tradisional Sunda. Saya bisa main itu. Waktu SMP sama saya jadi ke angklung. Nah dari situ saya ya jadi senang aja sama angklung, mau apapun angklung mah pokoknya prioritaskan. Ya, jadi memang angklung ini para pemirsa mudah ya dilakukannya. Jadi dalam waktu sesaat itu kita bisa main bersama. Ya. Jadi mungkin angklung itu ada kebersamaan di situ ya, yang bangun kekompakan. Jadi memang untuk pendidikan karakter angklung itu sangat recommended untuk dilakukan atau adakan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kaitan dengan juara kemarin itu bagaimana, kan tahun lalu juga saya pernah menyaksikan ya, bahwa anak-anak juga ikut lomba waktu itu di Good Day, tapi gagal ya. Nah, dari tahun lalu itu di mana letak perbedaannya? Saya juga kan, Pak juara, emang bisa ya? Artinya saya belum melihat perbedaannya di mana gitu ya. Coba sekarang dari Kang Nova dulu, apa perbedaannya tuh? Mungkin memang dari pertama anak-anaknya yang sekarang itu emang lebih semangat latihannya juga, walaupun emang anak-anak tuh pada kecapean karena emang bulan Agustus itu full tampil dalam 3 bulan itu, dalam 1 bulan itu ada 3 tampilan. Tapi anak-anaknya alhamdulillah semangat, walaupun emang setiap penampilan itu bergantian orangnya. Jadi gimana anak kita juga tidak memaksa, cuman ya alhamdulillah anak-anaknya tetap semangat. Terus alhamdulillah sholatnya juga tepat waktu, sering sholat duha juga. Jadi mereka tetap ingat kepada Allah sambil memainkan angklung, dan anak-anak itu ya akhirnya bisa seneng aja main angklung gitu, hobi. Jadi bukan kayak keterpaksaan harus bisa begini begitu. Jadi kuncinya itu adalah bedanya yang Anda saksikan dari dulu yang tahun lalu dengan sekarang itu adalah di semangatnya itu ya. Iya. Kayak kalau menurut Anda selain dari semangat, ada nggak yang lain itu yang membuat ini Semarang 15 layak jadi juara untuk tahun ini gitu? Ya mungkin ya antusiasnya lebih besar juga. Kalau misalnya sebelumnya kan lebih sedikit gitu anggota yang ikut tampil, kalau sekarang lebih banyak. Terus untuk lagunya juga kita nyoba, walaupun kita cuma seminggu, tapi kita nyoba lagu yang cukup sulit dan jarang didengar gitu sama orang. Salah satunya itu yang Sepasang Mata Bola, yang itu lagu nasional karya Ismail Marzuki, tapi itu tuh lumayan sulit lagunya untuk dimainkan, tapi kita nyobain gitu. Pokoknya diusahakan semaksimal mungkin seminggu itu bisa gitu 3 lagu dan seminggu ya. Iya. Dicoba. Dan lagu yang Sepasang Mata Bola itu termasuk kategori sulit ya? Iya Pak. Kan full melodi. Jadi kan kalau misalnya biasanya kelompok tuh kan digetar doang panjang gitu. Tapi kalau melodi harus satu melodi ke melodi lain, itu pindah-pindah gitu nadanya. Pindah-pindahnya cepat. Iya. Ya, sehingga memori orangnya harus konsentrasinya full gitu ya. Iya betul. Gitu. Oh di situ kesulitannya ya kalau main angklung itu ya. Jadi semakin melodinya padat gitu ya. Itu semakin sulit gitu ya. Dan Sepasang Mata Bola termasuk yang sulit. Tapi itu lagu pilihan dari setiap kelompok, bukan ditentukan dari panitia. Bukan pilihan dari kita. Jadi kuncinya mungkin untuk lomba tahun ini keberanian kita untuk mencoba lagu yang agak sedikit rumit begitu ya. Betul. Dan itu mungkin yang dinilai plus dari SMA Negeri 15 menjadi juara. Terus ya ini saya mendengar juga kemarin waktu
anak-anak ikut lomba itu ya. Sebelumnya ada kegiatan-kegiatan doa harian kan di kita itu ada setiap duha itu kita lakukan. Dan menurut Kang Nopal ngepek nggak gitu kalau yang kita lakukan? Karena gini, kadang orang ketika melakukan doa itu ya, doa yang non muslim misalkan ada duha bagi yang muslim, kadang-kadang jadi beban. Ya. Jadi beban terus ngapain gitu kan? Kalau pengen juara harusnya latihan, jangan sholat gitu kan. Ya. Nah ini kalau dari anak-anak Alaska gimana nih? Karena kemarin sebelum berangkat itu katanya Pak kita sholat duha dulu bersama-sama. Gitu ya. Wah keren, nempel berarti ini karakternya. Nah ini kenapa tuh? Ada kesadaran apa di situ Kang Nopal? Emang kalau dari dulu kita setiap mau latihan pasti kita diawali dengan berdoa dan selesainya juga diakhiri dengan berdoa. Tapi memang waktu pas tahun lalu itu memang hampir pas doa itu. Kadang kita langsung cepat-cepat latihan begitu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi kita membiasakan lagi diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Terus sholatnya pun tidak tertinggal sama anak-anak. Ya. Dan doanya sekarang di dalam sholat ya, di dalam sholat duha itu. Dan bagaimana menurut pendapat Anda anak? Ngepek tidak kalau kita duha dulu setiap pagi gitu ya? Dan akhirnya ya ada pencapaian sesuatu. Apakah itu dampak dari duha atau bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau misalnya untuk meraih sesuatu kan kita selain usaha kita harus berdoa juga gitu. Jadi mungkin ikhtiarnya di main angklung latihan, tapi kita nggak boleh lupa juga sama doa sama sholatnya. Terus kan duha itu sunnah, tapi kalau misalnya kita ngelakuin sunnah mungkin akan ada nilai tambah lah gitu untuk pahala dan mungkin kita juga bisa berhasil karena pahala tersebut gitu. Anda yakin itu berarti kalau begitu bahwa apa yang dilakukan itu ada bagian impact dari yang pada saat itu melaksanakan itu. Iya. Walaupun hasilnya ada yang gagal, ada yang sukses, tapi sebetulnya ada perbedaannya ketika orang berdoa dulu, ketika sukses kan beda dengan orang yang tidak berdoa dulu ketika sukses. Nah sekarang lumayan tuh ternyata gaji apa? Bukan gaji. Hadiahnya ya. Saya lihat, wah berapa tuh dapat? 15 juta rupiah. Dan itu untuk target anak-anak luar biasa itu. Bisa apa itu? Bisa membeli sesuatu. Rencana mau digunakan untuk apa itu? Pertama sudah memang dibagikan ke anak-anak. Oke, itu mah sebagai support ya. Iya. Terus emang kita niatnya memang ingin memberi peralatan kita. Emang kemarin juga kita tampil itu dengan peralatan seadanya. Sudah banyak yang angklung yang pecah, yang sudah fals suaranya. Tapi alhamdulillah kita pede aja. Akhirnya alhamdulillah bisa menang. Walaupun dengan peralatan seadanya. Tapi kemarin perasaan udah ada perbaikan dari sekolah sebagian ya. Oh iya. Ada dibeli sebagian, tapi masih banyak yang rusak lagi. Iya. Ya nanti kita coba tambah lagi. Ya. Dan Hana, uang hadiahnya disimpan di mana itu Anda? Ditabung? Oh buat uangnya. Iya. Kalau uangnya dipegangnya sama akang kebetulan, soalnya biar ditabung juga buat Alaska sama biar bisa diatur buat alat-alatnya. Untuk alat-alat ya. Ternyata baru investasi ke alat-alat. Ya Pak. Nanti dibantu juga dari sekolah. Iya. Jadi kalau itu dana mau ditabung untuk apa? Untuk operasional. Iya. Ya, jadi nanti alat-alat dari sekolah bisa. Nah kemarin sudah dibantu sebagian ya. Sekarang ajukan lagi aja. Siap. Dan itu hadiah buat para siswa yang berhasil membawa nama baik SMA, nanti diberi hadiahnya untuk dilengkapi fasilitasnya. Karena itu potensial kan dan dipakai. Iya. Kalau sekarang beli barang buat apa? Ada yang nggak pakainya kan? Iya. Nah itulah support sekolah itu ketika ada yang wah ini bagus nih, support barangnya. Karena dipakai pasti gitu. Kan semakin berprestasi. Jadi kita sekarang pendekatannya seperti itu. Jadi tidak mengadakan barang yang pakainya nggak ada. Itu akhirnya kan terbengkalai. Baik, kemudian di Jogja ini katanya diundang. Iya Pak, betul. Tapi di sana kita hanya tamu undangan, jadi tidak tampil.
Jadi bonusnya jual 1 dikasih juga tiket ke Jogja. Alhamdulillah. Jadi kita rumah healing gitu. Iya Pak, betul. Dikirainnya mau tampil lagi, mau lomba lagi di tingkat nasional. Oh, healing mah tuh luar biasa ya tuh. Naik kereta atau naik pesawat. Belum tahu itu, emang tadi saya baru ditelepon juga sama Good Day-nya. Kebetulan emang di sana cuman hanya ya healing saja, dikasih ke gunung jalan-jalan. Naik kereta enak banget. Biar tadi perjalanannya. Dan jangan lupa dibuat vlognya ya. Oh iya sih ya. Ini dipublish lagi di YouTube sekolah. Nanti kalau Anda usianya sudah kan sekolah kita ini sudah sampai 40 angkatannya. Dan angkatan 85 itu masih ada sekarang. Iya betul. Tapi mereka gak punya rekaman YouTube karena gak ada YouTube dulu. Iya. Tapi kalau Anda nanti setelah angkatan berapa itu bisa dilihat YouTube-nya tuh. Ya, jadi ini pemirsa di SMA Negeri 15 itu sekarang banyak sekali ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler dulu dengan sekarang itu wajahnya berbeda. Berbedanya adalah di kemandirian, betul ya? Ya, dan sekarang Kang Nopal kan dari sekolah tidak ada pembina ya? iya, Tidak ada pembina secara khusus ya? iya, Tapi ada juga koordinator. iya. Dan cuman ternyata bisa hidup juga Hana ya? Iya. Dan tidak perlu ada secara khusus bertugaskan pembina gitu ya? Karena memang situasinya berbeda ya. Iya. Ya. Hanya kita punya koordinator, akhirnya anak bergerak mandiri ya. Iya betul. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, dengan kurikulum Merdeka itu memang yang diharapkan sekarang kemandirian. Dan itulah jiwa pendidikan di abad 21 ini, memang kita harus mandiri. Dan inilah bukti para pemirsa, kemandirian anak-anak itu ternyata ya dia bisa lebih dewasa dan menentukan apa yang dia inginkan. Nah, Kang Nopal, apa harapan ke depan nih dari sekolah yang Kang Nopal inginkan? Harapan dari sekolah apa? Mungkin yang pertama supportnya buat biaya-biaya kita ketika ingin tampil, ketika ingin lomba untuk peralatan, mungkin bisa disupport terutama dananya. Kebetulan kita juga Sabtu ini bakal ikut tampil di konser angklung. Ya. Nah, emang kedepannya kita bakal banyak tampil, mungkin banyak juga yang memanggil kita untuk minta tampil. Dan begitu juga lomba, kita pasti banyak ikut lomba. Inginnya emang sekolah itu sangat mensupport kita ketika ingin berkegiatan. Pasti ada guru yang membimbing kita untuk mengikuti lombanya juga, biar mengawasi kita. Karena memang anak-anak ternyata banyak gitu Pak, sampai 50 lebih. Oh iya. Jadi support dana dan support kepada guru-guru Iya. ya, yang ada mendampingi ketika berkegiatan. Iya, Insya Allah ya ke depan nanti kita alokasikan. Dan ini kan dalam rangka juga menggali mana yang potensi-potensinya ada dan kegiatannya, pembiayaannya, objeknya apa gitu yang bisa dibiayai dari sekolah, dari dana bos itu ya. Hana, bagi Anda support dari sekolah apa yang diharapkan sekali yang selama ini biar kegiatan ini terus ada dan semakin baik kualitasnya? Ya mungkin sama juga sama seperti Kang Nopal, di kita kan masih banyak kekurangan lah di peralatan, ya akomodasinya juga. Terus sama dari guru juga, kita kan kalau misalnya tampil di luar sebenarnya perlu dampingan dari guru juga. Cuman selama ini biasanya sama alumni doang gitu. Jadi mungkin dari gurunya bisa lebih support kita untuk ngedampingin kayak gitu. Oke, insya Allah ya ke depan. Tapi kemarin waktu di Ciwok kan banyak yang hadir. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga hadir ya. Ya. Tapi kuncinya juga komunikasi ya. Kita kadang-kadang anak-anak berkegiatan komunikasinya kurang. Iya. Jadi kita juga tidak tahu ada kegiatan apa gitu. Misalnya harus koordinasi dengan para pembina OSIS ya, koordinasikan ada kegiatan apa. Kemudian ruangan ada kan ya di belakang. Iya, alhamdulillah. Dan itu ruangannya luas, panjang ya, dan cukup untuk pelatihan sehari-hari dan menyimpan alat-alatnya. Iya, cukup. Nah itu juga salah satu support dari sekolah sebetulnya. Iya, terima kasih Pak. Saya melihat lah ini ya seni, masukkan di situ ruang seni, jadi ruangnya panjang. Terus di situ ada terbuka udaranya kan, jadi ada sumpek gitu. Baik,
itu pemirsa yang bisa saya sajikan hari ini untuk menampilkan tokoh-tokoh berpengaruh di sekolah ini, dan mudah-mudahan ini menjadi inspiring buat kita semua, buat sekolah untuk memperbaiki bagaimana pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di abad 21 ini. Dan tentunya kita sangat sepakat bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler itu melatih anak-anak kita untuk tampil mandiri. Dan kemandirian itulah ketika dia punya masalah, dia tidak akan mengeluh dan tidak akan berbicara karena fasilitas terbatas. Iya. Tetapi disitulah unggulnya mungkin SMA 2015. Jadi yang tidak mengeluh, tetap optimis dan berani mencoba. Iya. Oke, apa closing statementnya buat anak, buat teman-teman yang lain, buat menginspirasi supaya kita menjadi sukses dan bisa berhasil, itu apa sesungguhnya kuncinya? Mungkin jangan pernah takut buat mencoba. Terus kita juga harus berani ngambil resiko yang besar, walaupun mungkin kita ngerasa kita nggak bisa ngelakuin sesuatu, tapi kita harus nyoba dulu dan usaha maksimal di apa yang ingin kita capai gitu. Jangan lupa berusaha, sama jangan lupa doa juga selama usaha itu. Oke, Anda sholatnya full time tiap hari? Iya, alhamdulillah. Oh, keren. Alhamdulillah Pak, anak-anaknya. Yang juara itu selalu saya menemukan pemirsa disiplin dalam hal ibadahnya. Jadi ada ibadah menurut saya nih, ada korelasi dengan keberhasilan anak-anak, kecerdasan anak-anak. Kang apa pesan-pesannya buat para siswa yang hadir nanti, yang mau ikut terlibat di dalam angklung, dan seluruh teman-teman di sekolah SMA 15 dan di seluruh Indonesia, apa pesan-pesannya? Ya mungkin jangan dianggap angklung itu alat musik yang susah. Padahal itu gampang, mau dari anak TK sampai lansia pun bisa mainin. Jadi apalagi ini kan tradisional kita, alat musik tradisional kita yang harus dikembangkan. Jangan sampai malah orang luar negeri yang menganggap ini angklung ini adalah alat musik mereka. Jadi kita harus melestarikan ini. Kebetulan juga sekarang angklung ini sudah menjadi pelajaran wajib di TK sampai SMP. Jadi ya alhamdulillah mulai saat ini angklung akan terus dilestarikan juga oleh dibantu sama pemerintah. Dan anak-anak pun jangan menganggap bahwa angklung itu alat musik yang bikin susah dan tegang. Padahal mainnya gampang, bisa senang-senang juga. Mau asal tampil juga bisa angklung itu. Betul. Tidak usah belajar pun sampai bisa benar. Iya. Karena emang tujuannya juga dari angklung ini adalah massal. Jadi mainnya itu banyak, tidak satu orang saja. Dan itu tadi memang angklung itu para pemirsa itu dalam waktu singkat aja orang bisa ikut. Iya, betul. Jadi kalau ada tamu ke Bandung ya, ke 15 diajak main angklung bareng-bareng saat itu juga bisa. Iya bisa. Itu tuh nih kan, dan insya Allah ini di 15 angklung ini akan kita rawat terus karena menjadi budaya Jawa Barat ya. Iya. Dan kita juga termasuk sekolah Masagi yang artinya memiliki ciri khas Jawa Barat. Dan ciri khasnya apa ya? Kita coba angklung kita besarkan. Juga nanti di SMA di WKC di wilayah 7 itu kita ada program gerakan siswa merdeka. Salah satunya membawa pesan-pesan budaya lokal. Angklung inilah yang akan jadi ciri khas di SMA 15. Dan insya Allah alat-alatnya kita perbaiki, kita tingkatkan. Tapi pertanyaannya ini, untuk menjaga melestarikan nih, pertanyaan terakhir, menjaga melestarikan, ini ada tantangan ini. Berani tidak perform untuk musik-musik yang abadi gitu. Kemarin saya tantang itu. Berani Pak, siap. Ya, nanti di posting di YouTube. Siap. Jadi kan selain tadi Anda memainkan lagu-lagu yang sulit ya, tadi seperti Sepasang Mata Bola ya, juga menyanyikan lagu-lagu yang di dunia itu didengarnya sepanjang masa. Kan ada lagu-lagu yang dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek senang dengar lagu itu. Nah, saya pikir untuk memasarkan, untuk menyampaikan angklung dari SMA 15 itu, ini saya tantang kepada Alaska, berani tidak? Siapa? Siapa? Insya Allah nih para pemirsa, kita tunggu ya
challenge-nya dari kita semua untuk memainkan angklung dengan memainkan lagu-lagu yang abadi yang enak kita dengar dari mulai TK sampai nenek-nenek mau mendengarkannya. Dan mudah-mudahan berhasil, Kang Nova. Siap. Terima kasih atas kehadirannya, Kang Nova. Ya, terima kasih. Waktunya ya. Dan Anda kuliah di mana sekarang? Di Unjani. Di Unjani. Semoga sukses. Amin. Bisa melanjutkan karir Anda. Dan Hana juga Anda kelas 12 ya. Kelas 12. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa nih terakhir pesan dari saya untuk para alumni, untuk para siswa SMA Negeri 15. Anda lulus dari 15 atau menjadi siswa SMA Negeri 15, Anda harus punya tabungan saham di pasar modal. Karena itu akan menjadi aset dan perusahaan Anda yang akan menjamin hidup Anda di masa tua. Demikian mungkin Kang Nova. Siap, teman-teman Pak. Anda, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.